Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah juga merupakan salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun, kisah mengenai kaum yang dibimbingnya ada di dalam Al-Quran. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hanzalah adalah kaum Ashabur Rasy. Dan Allah mengabadikannya dalam surat Kaf ayat 12. Sebelum mereka yang menentang Nabi Muhammad, kaum Nabi Nuh dan Ashabur Rasy, serta Thamud, kaum Nabi Soleh, setelah juga mendustakan rasulnya masing-masing. Menurut sebuah kisah, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falat, yang menjadi salah satu tempat burung yang bernama Anga. Anga adalah seekor burung besar yang apabila terbang, sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya menyerupai leher unta. Memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 1 lagi pendek. Burung ini sering mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung ini memiliki cakar yang sangat tajam, bahkan bisa membawa seekor gajah yang mati. Burung ini awalnya tidak mengganggu kaum Ashabur Rasy. Sampai suatu saat burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali. Burung ini mulai memangsa anak-anak dari kaum Ashabur Rasy, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika burung Anga pun terbakar, sehingga tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hanzalah diutus Allah untuk mengajak kaum Ashabur Rasy beriman. Lalu siapakah sebenarnya Ashabur Rasy ini? Menurut Qisas Al-Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kaum Ashabur Rasy ini merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman. Kaum Ashabur Rasy ini sering disebut dengan kaum Ras. Nabi Hanzalah ini diutus ke kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ras merupakan kaum yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah salah satu pohon sanobar yang bernama Syakdirak. Syakdirak itu sendiri memiliki arti raja pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayat di ilahiyah atau kehidupan ketuhanan. Meskipun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung Anga, mereka tetap menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyebut pohon itu hayat al-ilahiyah, karena pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air. Mata air itu pun disebut Rausyan Aud. Kemudian mata air ini yang mengaliri desa kaum Ras. Kaum Ras memiliki 12 desa, diantaranya adalah Oban, Otzar, Dibahman, Isfan, Farwadin, Ordi Basyad, Kordad, Murdad, Tiir, Mihir, dan Syahriwar. Lalu kaum Ras pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh itu. Kaum Ras pun menanam pohon sanobar di setiap desa dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanobar Yafid. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke bumi, sehingga mereka mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut, baik untuk diri mereka sendiri ataupun hewan ternak. Bahkan mereka membuat peraturan barang siapa yang meminumnya maka akan dibunuh. Mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan dan pohon sanobar sebagai inti dari kehidupan Tuhan juga. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Kaum Ras sering mengadakan acara sehari dalam 1 bulan yang dijadikan sebagai hari besar untuk membuat persembahan di tiap desa. Pada hari besar itu, mereka akan membawa beberapa hewan ternak untuk disembelih di dekat pohon sanobar. Mereka menyembelih hewan itu untuk dijadikan tanda
bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan agar di setiap doa dan harapan dikabulkan. Setelah mereka menyembelih, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon, menangis dan mengadakan doa serta permohonan. Saat kaum Noras berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfandir, dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras, namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nabi Hanzalah pun tidak diam. Nabi Hanzalah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanobar itu tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Selama berdakwah, kaum Ras tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah. Sampai suatu saat, ada seorang budak yang berkulit hitam dan mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah. Lalu budak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum Ras yang masih geram dan marah kepada Nabi Hanzalah pun menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sungai yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Sampai suatu ketika, budak hitam ini kelelahan karena mencari kayu dan ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun saat budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lama. Ia tertidur selama 7 tahun. Selama ia tertidur, kaum Ras ini diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai dengan Allah firmankan dalam Al-Quran, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 39. Sampai akhirnya sebagian dari mereka bertobat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Hanzalah, setelah itu Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dilakukannya. Kisah ini diceritakan dalam sebuah tafsir. Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut bertanya keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, kami tidak tahu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh Nabi itu. Dan setelah wafatnya Allah membangunkan budak hitam tersebut dari tidurnya. Budak hitam itulah yang pertama kali masuk surga.